Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini masih terkait dengan foto di Shopee ya, foto produk ya, teman-teman. Oke, ini adalah part 3-nya. Jadi, sebelum teman-teman mempelajari part 3, teman-teman harus mempelajari dulu part sebelumnya ya, part 1 dan part 2 karena ini saling berkaitan. Tak bosan-bosan saya ingatkan bahwa di sini itu kita jualan online, yang dilihat itu foto atau gambar ya. Jadi foto harus jernih, jelas, cantik supaya menarik. Oke teman-teman. Oke, kemarin kita sudah bahas untuk foto background berwarna putih ya. Oke, selanjutnya kita bahas itu background bawaan official ya. Background bawaan official atau produk serupa gitu ya. Jadi background official itu bagaimana sih maksudnya? Oke, mungkin teman-teman di sini sebenarnya udah tahu ya, sudah tahu namun belum ngeh aja gitu ya. Karena sebenarnya kita udah tahu hari ini A itu yang menurut kita benar, belum tentu besok itu benar. Bisa jadi, intinya gini, di atas ilmu ada ilmu, di atas ilmu ada ilmu, dan kita nggak boleh sombong dan kita harus selalu belajar terus, kita harus selalu merendah, kita harus intinya selalu upgrade gitu ya. Karena ilmu di dunia digital itu setiap detik berkembang dan luar biasa perkembangannya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu untuk kosongkan gelas, belajar, 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 dan terus belajar gitu ya. Oke, saya lanjutkan terkait background official. Jadi background official sebuah produk itu yang ori teman-teman. Jadi produknya itu dibuat oleh produsen atau pemilik produk gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini produksi celana kolor misalkan ya, produksi sendiri. Nah, teman-teman moto nih, moto ini ya, motoin, kemudian disebar-sebar. Nah, itu saya menyebutnya background official gitu ya. Ini bahasa saya sendiri teman-teman ya. Ini bahasa saya sendiri supaya teman-teman lebih mudah memahaminya gitu ya. Intinya produk yang dibuat oleh pemilik produk gitu ya. Jadi foto yang dibuat oleh pemilik produk teman-teman. Nah, biasanya gitu ya. Biasanya pemilik produk itu memiliki reseller ya. Reseller itu di berbagai kota gitu ya. Ini kita bicara misalkan pemilik produk yang sudah besar gitu ya, misalkan sepatu Nike gitu ya, itu sudah brand besar gitu ya, otomatis reseller itu tersebar di banyak kota gitu ya, bahkan negara gitu ya. Bahwa kita ketahui sendiri seperti Nike itu sepatu ya, itu diproduksi di Indonesia dan Vietnam ya kan. Otomatis fotonya pun disediakan untuk para reseller gitu ya, karena kebanyakan reseller itu kan nggak bisa moto, nggak bisa desain gitu ya. Terus belum tentu memiliki stok produk gitu. Nggak bisa moto. Akhirnya diberilah namanya marketing fit gitu ya. Jadi marketing kit itu bisa berupa foto, video, copywriting, segala macam lah intinya untuk promosi ya. Nah, kita di sini bahasnya yang foto teman-teman ya. Kita bahas yang foto dulu, oke? Karena banyaknya reseller, otomatis foto itu nyebar di seluruh dunia gitu ya. Dan dipakai oleh banyak toko. Jadi satu foto bisa dipakai oleh beberapa toko, teman-teman, ya. Bisa diduplikat di banyak toko di Shopee gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas kelebihan dan kelemahan jika kita menggunakan produk tersebut ya. Kelebihan dan kelemahannya apa gitu ya. Oke, kita bahas kelemahannya dulu, teman-teman. Jadi kelemahannya itu yang pertama, foto kita terlalu pasaran ya, sehingga terkesan kurang kreatif teman-teman gitu. Jadi terlihat pasaran gitu. Oh, ini fotonya biasa nih, udah dari official nih. Jadi kesannya itu kurang kreatif, itu kelemahannya. Jadi di pandangan buyer itu seperti itu, di pandangan customer seperti itu ya. Terkesan kurang kreatif. Dan yang kedua,
Kalau teman-teman mungkin jika teman-teman di grup-grup gitu ya, di grup-grup grup WA atau grup keluarga atau grup temen, grup Facebook nih, pasti ada, pasti ada beberapa reseller yang jualannya itu spam teman-teman ya. Spam brutal di grup gitu ya. Posting foto itu terus berulang-ulang ya kan. Sehingga kita tuh risih gitu ya. Kita tuh risih sehingga tertanam pada mindset kita atau mindset customer bahwa produk tersebut tuh menjengkelkan gitu loh. Pernah ngalami ya teman-teman ya? Pernah ngalami nggak gitu ya? Produknya bagus ya kan? Sebenarnya produknya bagus nih teman-teman. Misalkan sepatu Nike ini produknya udah bagus nih kan, tapi karena promosinya oleh beberapa oknum, dia spam, ngupload banyak gitu ya, posting terus. Udah gitu postingnya tuh terlalu hard selling gitu ya. Beli dong ini, sedia ini gitu kan, nggak ada basa-basinya. Jadi kita tuh menjadi jengkel teman-teman ya. Kita menjadi jengkel, menjadi resih gara-gara salah promosi karena beberapa oknum tersebut gitu ya. Nah, hal tersebut ketika kita juga menggunakan produk yang sama, yang serupa dengan yang biasa dibuat spam oleh beberapa oknum. Nah, kita tuh jadi terkena imbasnya, teman-teman, gitu ya. Jadi mindset buyer itu, ini pasti menjengkelkan nih kayak gitu ya. Itu kelemahannya yang kedua. Kemudian yang kelemahan yang ketiga, kita bisa kena klaim hak cipta, teman-teman, gitu ya. Kalau untuk produk seperti Nike itu dia itu setiap foto itu ada yang didaftarkan gitu ya, ada yang didaftarkan jadi ke haki ya gitu ya. Jadi foto tersebut memiliki hak cipta dan kita bisa dapat peringatan gitu ya. Jadi kalau kita memposting foto tersebut, kita bisa kena peringatan teman-teman. Nah, peringatan ini bisa ya peringatan biasalah, peringatan SP1, misalnya SP2, SP3, mungkin seperti itu. Bisa juga teguran nih, teguran dari Shopee atau teguran dari langsung officialnya gitu ya. Misalkan kita tuh bukan reseller, kita bukan reseller tapi kita upload mencomot foto orang gitu ya. Sedangkan yang kita jual itu KW-nya gitu ya. Kita bukan reseller resmi. Nah, itu kita bisa kena hak cipta. Kena hak ciptanya ya pelanggaran bisa, kemudian lebih parahnya itu bisa penghapusan produk. Misalkan kita udah terjual ratusan ribuan atau puluhan ribu tiba-tiba produk dihapus ya kan tanpa peringatan. Nah, yang fatalnya adalah akun kita bisa diblokir teman-teman gitu ya. Itu kelemahannya teman-teman ya. Namun di setiap kelemahan itu pasti ada kelebihan ya. Sekarang kita bahas kelebihannya. Oke teman-teman, karena videonya terlalu panjang untuk kelebihan daripada background produk official, kita lanjutkan ke part 4 ya teman-teman. Oke, see you.